A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati dan takzimi Ustaz Taufikur Rahman, guru dan narasumber kita yang mudah-mudahan senantiasa sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, para sahabat yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi Ahad ini kita kembali berkumpul secara virtual. Sama-sama kita ingin belajar lebih lanjut dengan Ustaz Taufik dalam rangkaian kajian akhir pekan atau ngaji Ahad yang alhamdulillah pada hari ini sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Shalawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada istri-istri beliau, keluarganya, para sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ustaz Taufik dan teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali bertemu pada hari ini untuk melanjutkan pengajian kita. Kalau minggu lalu kita banyak membahas, Ustaz Taufik banyak membahas dan berbagi kepada kita soal tauhid sebagai inti dan pokok dari seluruh risalah dan tindak tanduk kita dalam bertindak sebagai hamba Allah di muka bumi, baik dalam tanda petik urusan dunia ataupun akhirat yang sejatinya memang tidak dikotomikan dalam ajaran Islam. Hari ini kita akan belajar bersama tentang sebenarnya apa sih api, ruh, dan karakteristik dari ajaran Islam yang kita anut ini. Nah, sedikit mengulang bahwa minggu lalu Ustaz Taufik menguraikan uraian-uraian soal tauhid seperti tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, kemudian bagaimana tauhid itu menjiwai segala tindakan kita, namun demikian itu semua adalah proses. Jadi kita melangkah satu demi satu dengan harapan mudah-mudahan tauhid kita semakin baik. Ustaz Taufik juga menguraikan bagaimana ibadah itu memang ada tahapan dan tingkatannya, dari ibadatul abid, ibadahnya para hamba yang takut mendapat siksaan atau hukuman, ibadat tujar, ibadahnya para pedagang yang mencari keuntungan, dan paling tinggi ibadatul akhyar, yaitu ibadah yang paling baik. Mudah-mudahan kita semua dapat terus menjadi muslim yang lebih baik dari hari ke hari. Barangkali itu pengantar dari saya, dan sebelum kita mulai belajar dengan Ustaz Taufik, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita lakukan hari ini menjadi kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Ala hadhina wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Syahadallahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, untuk teman-teman yang nanti punya pertanyaan bisa ditulis di kolom chat, atau nanti jika ingin bertanya secara lisan langsung raise hand. Jika di tengah jalan memang teman-teman punya pertanyaan yang langsung ingin ditanyakan, silakan pencet tombol raise hand. Nanti jika ada sela-sela yang cukup nyaman, kami akan bantu untuk tanyakan kepada Ustaz Taufik. Berikutnya kepada Ustaz Taufik, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila qiyamis sa'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin hadirat jemaah kajian virtual ngaji Ahad yang saya muliakan, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah melalui media virtual
untuk mengkaji lebih lanjut tentang ajaran agama kita sebagai manifestasi dari keinginan kita untuk terus meningkatkan diri, untuk terus mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini tentu saja semuanya bisa terlaksana karena izin dan kehendak Allah serta nikmat-nikmatnya berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, dan juga terutama nikmat kesempatan untuk bisa mengikuti kajian ini. Salawat dan salam mari kita sama-sama hadiahkan kepada baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in, dan juga insyaallah kita semua yang senantiasa ingin berusaha semaksimal mungkin menegakkan dan mengikuti sunnah beliau. Baik, hadirin dan hadirat jamaah kajian virtual ngaji Ahad yang saya muliakan. Tema yang diajukan kepada saya pada pagi hari ini adalah berbicara tentang karakteristik Islam untuk sesi pertama atau sesi satu. Jadi ketika kita melaksanakan ajaran Islam, ya, maka kita harus tahu ya, karakter daripada ajaran yang kita laksanakan itu. Ya. Tidak boleh seseorang melaksanakan ajaran itu tanpa ada panduan, tanpa ada acuan yang bisa dijadikan petunjuk baginya agar pelaksanaan nilai-nilai atau ajaran agama itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai sebuah sistem keagamaan yang sumbernya langsung dari Allah yang maha sempurna, tentu saja Islam juga memiliki karakter tertentu, yang mana karakter itu semakin menunjukkan betapa memang Islam itu adalah agama yang sempurna, seperti kesempurnaan yang memilikinya atau yang menurunkannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter-karakter ini ya tentu saja ketika kita pelajari, ya, insya Allah akan semakin membuat kita itu yakin tentang kebenaran ajaran yang kita laksanakan, yang pertama. Yang kedua, tentu saja supaya kita lebih terbimbing dan terarahkan ya, kepada tujuan yang hendak kita capai dari pelaksanaan ajaran itu. Inilah maka penting sekali bagi kita untuk memahami karakteristik Islam. Dari pemahaman terhadap karakter ini, kita paling tidak akan melihat Islam ya, secara utuh ya, itu seperti apa sih, gambarannya seperti apa, deskripsinya seperti apa. Nah, dari pemahaman yang utuh itu nanti kita tidak akan menjadi seorang Muslim yang berpaham parsial, yang memahami Islam itu sepotong-sepotong, yang memahami Islam itu tidak sistemik, tidak holistik. Karena apa? Karakter itu kan merupakan satu sifat tertentu yang itu mencerminkan, merepresentasikan seluruh bangunan ajaran Islam itu dari A sampai Z. Nah, dari sanalah nanti kita akan berpijak. Ya. Apa yang akan kita lakukan dalam kerangka untuk merefleksikan ajaran yang sudah kita pahami itu. Inilah maka mempelajari karakter Islam menjadi sangat penting. Ya. Maka di kesempatan kali ini ya, sebagai sebuah upaya tentu saja agar pemahaman kita terhadap agama kita ini holistik tadi, ya, itu salah satunya adalah harus memahami karakter agama itu sendiri. Baik, itu sekedar prolog ya. Kemudian mungkin bisa dilihat di slide ini, Bapak dan Ibu juga sudah paham tentang definisi karakteristik. Ini hanya sekedar menegaskan saja ya, bahwa karakter adalah sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Itu bisa kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu ya. Mungkin manusia ada yang karakternya penyayang, ada yang karakternya
misalnya tegas, ya, misalnya perwatakannya misalnya dia gampang terpengaruh, ya, orang yang ragu dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya, manusia yang ada di sekitar kita. Ini karakter secara definitif bisa dilihat dalam KBBI seperti itu. Nah, ketika berbicara tentang sifat, ya, maka yang dimaksud karakteristik atau karakter itu adalah sifat khusus dan menjadi ciri-ciri seseorang, sesuatu dan sebagainya. Jadi misalnya ciri-ciri saya misalnya kan, Pak Adrian sudah sering ketemu sama saya, tinggi, besar, hitam. Kalau dibuka botak. Nah, itu ya. Nah, itu berarti itu ciri-ciri khusus, ya, bersifat khusus. Ciri-ciri saya itu ya, tinggi, besar, hitam, botak. Kalau Pak Adrian, orang sudah kelihatan dari jauh, tinggi, besar, ya, dan lebat, gitu kan, mukanya gitu. Itu bisa kita cermati seperti itu. Nah, ini dari sisi adjektif seperti itu, mudah sekali ya. Nah, Islam itu begitu nanti akan terlihat. Apa sih ciri-ciri khusus Islam itu? Bisa nanti akan kita lihat, oh seperti itu. Nah, dari sanalah kemudian kita akan mencoba mendalami dari pemahaman tentang ciri-ciri itu. Misalnya, kalau watak orang ini itu pendiam, ya pendekatannya beda dengan watak pria, orang yang ramah, ya, orang yang supel, ya, orang yang gampang bergaul. Ya berbeda. Bergaul atau mendekati orang yang galak, ya. Minta ampun galaknya itu, ya, anjing galak gitu. Saking galaknya orang ini misalnya. Nah, itu ya tentu saja berbeda dengan mendekati orang yang lembut, ya, penyayang, ya, cenderung tidak pernah berkata-kata yang kasar dan seterusnya. Nah, ini ya. Kemudian yang selanjutnya sifat-sifat yang membedakan seseorang atau sesuatu dari yang lain itu secara nominal. Dari sinilah kita bisa melihat bagaimana Islam itu. Sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau sudah kita cermati, kita telisik, dan kemudian kita menemukan, ya, bagaimana karakteristik Islam itulah, dari sanalah nanti kita akan berpijak, oh Islam itu ternyata seperti ini, maka ya kita harus mensikapinya ya sesuai dengan karakter itu. Tidak boleh kemudian keluar dari sana, sebab kalau keluar berarti sudah tidak sesuai dengan karakter daripada agama yang kita anut. Baik ya, kepada Ibu mungkin itu antar kita. Nah, sekarang yang pertama, nah ini tadi sedikit dijelaskan sudah di prolog itu. Islam itu adalah agama yang berafiliasi atau berorientasi kepada Allah. Dalam apa? Ya, yang pertama dalam orientasi dan tujuan. Jadi Rabbaniyah, ya. Walakin kunu Rabbaniyin. Al-Quran itu ada. Itu bahwa Islam itu adalah agama yang afiliasinya satu, tunggal. Tidak ada dualisme afiliasi. Yaitu Allah. Semuanya berporos dari sana. Ya, akarnya dari sana, pokoknya dari sana, asasnya dari sana. Ya. Nah, karena sumbernya juga dari Allah, kemudian semuanya tatanannya, aturannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada ruang bagi manusia untuk membuat aturan itu. Mengapa? Ketika Allah menurunkan agama kepada manusia, dalam hal ini agama Islam, Allah kan pencipta manusia. Dia tahu persis A sampai Z-nya manusia. Apa karakter manusia, seperti apa karakter manusia, apa yang dibutuhkan manusia, apa yang diperlukan manusia, dan bagaimana kemaslahatan manusia. Itu semuanya A sampai Z Allah yang paling paham, karena dia pencipta. Sehingga tidak mungkin agama ini diciptakan oleh manusia yang dia tidak menciptakan dirinya sendiri. Bisa jadi dia paham dirinya,
Tapi itu bukan pemahaman yang komprehensif. Karena tidak menyangkut seluruh aspek yang ada di dalam dirinya. Jangankan yang tidak terlihat, ruh misalnya. Yang terlihat saja manusia seringkali tidak bisa menelisik di dalam dirinya. Bukan di alam semesta yang terlalu luas. Saya seringkali menyampaikan pada jemaah saya, Bapak dan Ibu, bisa nggak menghitung angka paling kecil? Nggak usah paling besar deh. Ya, itu kan horizon atau pengetahuan tentang angka itu ada di otak kita. Dan angka itu real, angka itu nyata. Ternyata begitu ditanya seperti itu, tidak ada satupun orang yang bisa menjawab angka paling kecil itu berapa. 0. Bukan. 0 bukan angka paling kecil. Ada yang menjawab 1. Bukan. -1 lebih kecil daripada 0. Ya. -1 triliun lebih kecil daripada -9 juta misalnya. Dan angka itu bisa ya ditulis ya kemudian huruf angka-angka di belakang min itu ditulis dari tempat saya di Rawakalong ini, Bogor ini, sampai ke tempatnya Pak Adrian ya di Bekasi sana. Itu angkanya bisa ditulis di renteng itu. Tapi pertanyaannya adalah bisa nggak manusia menghitung berapa jumlah angka itu? Ini kan sesuatu yang nyata, tapi coba ada yang bisa menjawab nggak? Ahli matematika panggil ke seluruh dunia. Angka ya min kemudian belakangnya itu panjangnya dari Rawakalong ke mana Jati Bening ya Pak Adrian. Betul, Ustaz. Ya, itu berkilo-kilo. Itu angkanya bisa sampai triliunan angka. Terus jumlahnya berapa? Nggak ada yang bisa menjawab. Nah, lah manusia dengan keterbatasan seperti itu mau menciptakan aturan untuk dirinya sendiri. Ya nggak bisa. Apalagi ini aturan kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah. Allah karena yang menciptakan tahu persis siapa kita, sementara kita tidak pernah tahu, tidak pernah melihat Allah. Ya bagaimana kemudian menciptakan aturan itu? Maka omong kosong lah kalau misalnya ada orang ya dapat wahyu setelah Nabi Muhammad. Ya. Nggak bisa. Aturan sebaik apapun, seideal apapun yang diciptakan manusia, pasti ada ruang-ruang, ya, ada celah-celah ketidaksempurnaan, celah-celah keterbatasan. Maka satu-satunya ya, yang bisa ya, dipercaya untuk menciptakan aturan itu adalah Allah. Maka disebut Rabbani. Ya. Nggak bisa kita bikin aturan sendiri, Pak. Wah itu kisos itu kejam itu. Bikin aja, jangan pakai kisos deh. Nggak usah dibunuh, ya. Tapi fungsinya aja yang dibunuh, di penjara. Nah, penjara ternyata masih bisa main HP, malah mengendalikan narkoba. Ribet itu. Di penjara ternyata masih suruh membunuh orang, karena orang itu menghalangi bisnisnya. Padahal dia di penjara karena membunuh. Aturan yang dibikin manusia itu pasti ada celah-celah. Nah, ini banyak orang kemudian ya, ketika aturan itu menguntungkan, dia terapkan, tapi ketika membuat dia buntung, maka ditinggalkan. Inilah yang kemudian ya, menjadikan masalah dalam kehidupan kita. Ketika orang meyakini bahwa aturan Allah itulah yang paling benar, terapkan, konsisten, konsekuen, ya. Tidak ada tawar-menawar. Ya. Karena sudah jelas, al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Itu dalam aturan-aturan Islam itu seperti itu. Nah, maka Rabbaniyah ya, atau berafiliasi kepada Tuhan ya, ini ya satu-satunya ya. Karena agama itu ya tidak bisa dibuat oleh manusia. Ya, karena tadi itu saya sampaikan manusia jangankan mengetahui di luar diri, di dalam dirinya aja dia masih banyak yang tidak tahu. Dan lebih fatal lagi kita tidak pernah tahu Allah itu maunya apa. Tanpa Allah menginformasikan kepada kita. Ya, sementara Allah paling tahu karena Dia yang menciptakan kita. Disitulah kemudian ajaran agama hanya otoritasnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang atau manusia menciptakan agama, ya pasti agama itu agama yang lemah, agama yang tidak kokoh ya, dan bahkan bisa jadi celah atau lubangnya terlalu banyak. Nah, yang pertama apa? Dalam hal apa? Dalam orientasi dan tujuan. Bapak dan Ibu ya, ini sebenarnya mirip-mirip dengan kajian tauhid kemarin ya, bahwa ini dalam ya ayyuhal insanu
innaka qadihun ila rabbika qadhan, Al-Insyiqaq ayat 6. Bahwa manusia itu harus berupaya menuju kepada Allah dengan upaya yang keras. Ya. Jadi tujuannya harus satu, walaupun caranya beragam. Tujuannya seragam, walaupun caranya beragam. Tujuannya harus homogen, walaupun caranya heterogen. Silakan mau jadi apa saja, profesi apapun, keahlian apapun, ya di dunia ini, ya, yang penting orientasi dan tujuannya tunggal. Itu pasti nyaman. Ya. Termasuk nanti ketika seorang istri dan suami berbeda sama sekali, ya latar belakang keluarganya berbeda, mindsetnya berbeda, paradigmanya berbeda. Tapi kalau kemudian ya ditemukan, disinergikan ya, dalam satu tujuan yang disebut robbani ini, pasti akan ketemu. Beda kalau misalnya tidak diarahkan ke sana. Ini saya contoh yang kecil-kecil saja Bapak dan Ibu. Ya. Bapaknya pengen anaknya jadi dokter, ibunya enggak. Saya sudah jadi dokter menderita, saya pengen anak saya jadi insinyur. Berantem suami istri. Karena apa? Dia tidak melihat ini, aspek robbaniyah, tujuan orientasi ke Tuhan. Sebenarnya apa sih yang dicari dalam hidup ini? Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, kalau anak itu dididik dengan akhlak yang baik, dibimbing dan diarahkan bahwa apapun profesimu nak nantinya, kamu jadikan profesi itu sebagai sarana pengabdian kepada Allah. Maka pasti akan selesai masalah suami istri itu. Iya kan? Ya. Jadi selama ini bisa jadi ya orang itu bertengkar, orang itu berselisih. Karena tadi orientasinya orientasi duniawi saja. Ya. Tidak sampai pada puncaknya, tidak sampai pada esensinya, yaitu robbani tadi. Jadi banyak orang kemudian apa sih itu? Kok cara beragamanya begitu? Yang sebelah sana kok seperti ini? Ya. Yang sebelah sana seperti itu? Ya. Kok beda-beda? Kalau kita memahami konsep ini, ya, tidak akan kemudian muncul friksi-friksi, ya. Tidak akan muncul konflik, tidak akan muncul kemudian menyalahkan yang lain. Ya. Yang jelas kalau orientasinya dan tujuannya sama, menegakkan nilai-nilai Islam, mencari ridho Allah, apapun caranya yang ditempuh, bagaimanapun bentuknya, polanya seperti apa, itu pasti akan ketemu. Nah ini juga dengan meyakini ini dan mengamalkan orientasi robbani dan tujuan robbani ini, sebenarnya Allah ingin menyatukan umat manusia walaupun berbeda-beda dalam berbagai hal yang sangat berbeda tentu saja Allah ciptakan itu. Tapi karena tujuannya sama, ya itu ritmenya jelas, ya sama seperti orang tawaf, ya. Dari manapun puterannya tetap satu, ya. Porosnya ya di Ka'bah itu. Ya. Kemudian an-najm wa anna ila rabbikal muntaha. Tuhan itulah tujuan paling akhir kita. Silahkan ya, mau cari istri yang paling cantik, mau cari suami yang paling ganteng, silahkan. Tapi kegantengan dan kecantikan yang ada dalam istri dan suami diarahkan kemana? Supaya mata saya tertunduk, lebih tertunduk karena sudah ada yang lebih cantik, sudah ada yang ganteng, dan mata saya menunduk itu karena ingin menghindari maksiat. Ya tentu saja ingin mencari ridha Allah. Silakan, boleh. Makanya Islam memberi ruang di jamaliha. Ya. Ya kadang-kadang kan berhenti sampai di situ aja. Jamal sudah ganteng, cantik, selesai di situ, tidak dilanjutkan lagi. Kaya iya, orang kamu pengen jadi apa? Pengen jadi pengusaha kaya raya. Berhenti sampai di situ. Salah besar. Kaya raya seperti apa? Maka Islam itu ya memperbolehkan hambanya itu iri ya. Itu kepada orang kaya yang ada catatannya, yang menghabiskan hartanya untuk kebaikan. Ya. Rajulun atahullahu malan fasallatahullahu ala halakatihi fil haq, itu ada hadis itu. Ya. Bukan hanya berhenti. Nah, banyak orang itu berhenti sampai di situ. Pengen jadi direktur. Direkturnya seperti apa? Ya. Maka saya dan istri cara mendidik anak juga gitu. Silakan kamu jadi apa? Ya. Yang pengen jadi ini, yang pengen jadi itu silakan. Tapi Al-Quran harus dipegang dulu, dan kemudian itu jadikan pegangan hidup, nanti mengarah kepada tujuan akhir, yaitu ridho Allah. Selesai. Nah, kalau ini betul-betul kita amalkan, subhanallah,
Nah, ini kan persoalannya tadi itu. Seringkali manusia hanya berhenti pada pemberhentian antara, bukan pemberhentian akhir. Kalau pemberhentian antara ya masih tengok sana tengok sini, pada akhirnya malah pemberhentian akhirnya nggak dapat. Orang kita mau ke Surabaya, di Semarangnya malah jalan-jalan 2 hari 2 malam. Belum sampai Surabaya udah kehabisan bekal. Badan udah capek semua. Salah itu. Ya. Orang nyari dunia, ya boleh, bukan tidak boleh. Itu namanya tujuan antara. Tapi tetap ya, kita ini punya tujuan akhir. Di Semarang boleh, tapi mampir sebentar, 1 jam 2 jam silakan. Ya, setengah hari maksimal lah. Habis itu tujuan akhirnya, ya, tujuan utamanya harus kita tuju. Ya, kita harus punya target sampai Surabaya kapan. Ini ya, Bapak dan Ibu ya. Baik. Dampaknya apa kalau kita seperti ini? Ya tadi itu, memahami tujuan eksistensinya. Ya. Tadi itu ya. Jadi kita tidak akan misorientasi, miseksistensi. Saya ini mau apa? Saya ini bahkan saya ini siapa? Itu kan repot ini. Ya. Saya ini siapa sih? Saya ini apa, lebih parah lagi? Saya ini apa? Kayak benda saja. Nah ini kalau tujuan eksistensinya, kan dalam Al-Quran sudah jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Apapun profesinya, apapun jalan hidup yang kita tempuh, kalau tujuannya ibadah kepada Allah, itu pasti selesai. Ya, pasti beres itu. Mau jadi seniman, mau jadi olahragawan, mau jadi artis, mau jadi apapun, silahkan. Ya. Sejauh itu dalam kerangka untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini yang disebut robbaniyah tadi. Ya. Kemudian memberikan petunjuk kepada fitrahnya. Ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia dengan fitrah. Ya. Fitrah itu kalau kita telisik maknanya ada mengatakan itu adalah agama yang lurus. Iya. Nanti pasti akan ketemu kalau dimaknai agama yang lurus. Nah, orang ketika berada dalam situasi yang sangat genting di tengah lautan sendiri, tidak ada yang bisa dia teriakan, nggak bakalan dia teriakan istrinya, nggak bakalan dia teriakan ibu atau ayahnya atau anaknya, pasti dia teriakan adalah Allah, Tuhannya. Itulah fitrah. Akan tampak di situ. Fir'aun pun ketika nyawanya sudah ada di ujung tanduk yang sudah tinggal di kerongkongan, tinggal keluar sedikit aja, dia kemudian mengakui bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhannya Musa, tapi terlambat. Nah, ketika kita menyadari bahwa robbaniyah tadi, orientasi dan tujuan itu hanya Allah, pasti kita akan ketemu, iya ya, saya ini diciptakan oleh Allah dengan fitrah yang disebut sebagai fitrah tauhid itu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Iya ya, saya ini diciptakan Allah dengan fitrah bahwa saya ini manusia, tapi ada dimensi ketuhanan. Jadi karenanya yang harus saya pupuk dengan sungguh-sungguh supaya spiritualitas saya betul-betul sampai kepada Tuhan saya. Ya, tadi aspek ketuhanan itu jangan terlalu memfokuskan pada aspek-aspek kemanusiaannya. Ya, kemanusiaan ya tetap bisa kita pelihara, tapi dalam kerangka untuk mencapai eksistensi ketuhanan tadi. Kalau itu berarti kita akan ketemu fitrah. Nah, kemudian selamat dari misorientasi tadi saya sampaikan. Ini saya kan ngajar di swasta ya, dari perguruan tinggi Al-Quran, tidak di negeri. Kadang-kadang mahasiswa saya tanya, Pak, apalagi di Fakultas Dakwah saya kan, Pak, kalau Fakultas Dakwah nanti selesai dari Fakultas Dakwah jadi apa? Nah, itu kemudian akhirnya saya jawabnya secara filosofis. Sebab kalau kemudian ya orang kuliah ya, kemudian kausalitas, kalau masuk di sini nanti keluarnya dari sini, dan itu semuanya seperti itu, waduh, itu bisa-bisa malah dunia kiamat itu, ya. Karena ketidakseimbangan pasti akan terjadi. Maka kemudian saya seringkali saya sampaikan, kamu tuh hidup untuk apa sih sebenarnya? Tujuan hidupmu itu apa sebenarnya? Saya tanya itu akhirnya. Ya sebenarnya saya ingin menanamkan nilai-nilai Al-Quran di masyarakat. Ya sudah itu. Ya. Kalau tujuan kamu dalam hidup itu ingin menanamkan nilai-nilai Al-Quran, silahkan. Ya. Jadi apapun profesi ya, yang kamu tekuni nanti ketika keluar dari perguruan tinggi ini, yaitu laksanakan semampu kamu. Ya. Bisanya menanamkan nilai-nilai Al-Quran melalui wilayah apa, melalui bidang apa, melalui
pekerjaan atau profesi apa, itulah. Nah, oh iya itu. Ternyata gampang ya. Gampang saya bilang. Ya. Ada lagi, kamu khawatir nanti keluar dari kuliah ini nggak bisa nyari duit. Saya kemudian nanya, emang kamu menciptakan dirimu sendiri ya? Enggak, Pak. Ya. Terus yang menciptakan kamu siapa? Allah. Allah pernah nggak tidak tanggung jawab? Jadi kayak manusia, hamilin doang, habis hamil tinggal lari gitu. Pernah nggak Allah begitu? Menciptakan sesuatu tapi nggak tanggung jawab? Nggak pernah. Ya sudah. Ya. Kok repot kata Gus Durnya gitu. Itu aja kok repot. Allah ketika menciptakan sesuatu pasti dia bertanggung jawab. Kalau kita yakini itu selesai. Kok repot amat sih hidup itu? Ya. Jangankan manusia yang makhluk yang paling mulia, walaqad karramna bani Adam, sudah jelas nasnya itu dimuliakan. Ya. Makhluk-makhluk yang di sekeliling kita yang kelihatannya receh saja nggak jelas itu dipelihara sama Allah. Orang Jawa bilang di OP ini, ya, diurus sama Allah. Ya. Coba Bapak dan Ibu perhatikan itu. Cicak makannya apa? Nyamuknya. Cicaknya dari mana? Di tembok, ya kan? Nyamuknya dari mana? Terbang. Ya. Itu kalau akal kita yang mikir itu, duh, cicak itu rezekinya susah amat ya. Dianya hanya nempel di tembok, sementara justru makanannya berterbangan kemana-mana. Nggak mungkin cicak bisa makan kalau begitu. Tetapi Allah itu bahkan cicak pun diurus. Diopeni kata orang Jawa. Saya walaupun mungkin bisa dikoreksi ya, pernah membaca satu referensi bahwa Allah ciptakan di mulut atau di tubuh cicak itu sesuatu yang sangat menarik bagi nyamuk-nyamuk itu untuk mendekat. Berarti apa? Inilah Allah yang ngurus. Ngurusnya Allah, ngopeninya Allah pada cicak itu dengan cara seperti itu. Lah cicak aja diopeni. Cicak aja diurus. Manusia kok khawatir masa depan. Manusia kok pusing menghadapi hidup. Ini makanya saya kan sering kali sampaikan. Orang kalau tauhidnya benar, nggak akan pernah sedih dalam hidup. Nggak pernah khawatir dalam hidup. Karena itu konsep Al-Quran. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, sungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah tidak akan takut masa depan, khawatir masa depan, dan tidak akan sedih tentang masa lalu. Hidup ini seringkali diporak-porandakan, ya, dihancurkan oleh dua hal tadi. Khawatir masa depan, takut masa depan, dan sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Sehingga kesedihan yang berlarut-larut, kesedihan yang melebihi batas, memporak-porandakan juga ya, rencana hidup yang dicanangkan. Betul nggak Bapak dan Ibu? Coba saja saat itu pangkal kegelisahan, pangkal kegalauan, pangkal kerisauan, itu karena mikirin masa depan. Padahal itu urusan Allah. Tanggung jawab Allah. Masukkan aja anaknya kemana, mau kuliah di mana. Bismillah, ya Allah saya serahkan, ini amanahmu. Yang penting saya jalani sesuai dengan tuntunan syariatmu, saya didik sebaik-baiknya. Silahkan mau jadi apa, aku serahkan kepadamu. Begitu, selesai. Gak repot-repot. Itu Pak, jadi membebaskan dari misorientasi. Ya, kemudian membebaskan muslim dari penyembahan terhadap ego dan syahwat. Ini kan penyembahan kepada Allah itu sebenarnya kalau kita betul-betul laksanakan secara total, itu akan membebaskan kita dari penyembahan ego dan syahwat. Karena manusia kelihatannya dia mandiri, dia independen, dia istilahnya berdaulat ya, kalau dalam urusan negara berdaulat. Tapi sebenarnya seringkali ya kita dikendalikan oleh ego dan syahwat. Coba saja direktur kalau duduknya nggak di depan, paling depan, dan sekalipun dia datang belakangan tuh marah-marah, itu ego itu. Kalau protokoler lain lagi, itu sudah ada protokol. Nah ini jamaah pengajian kok, jamaah pengajian dia datangnya terlambat, ya jamaahnya sudah penuh, dia duduk di belakang marah-marah, itu ego namanya. Ya urusannya antri.
sekalipun dia presiden, kalau memang harus antri, karena ini memang antrian ini untuk semuanya, ya antri. Kalau dia ya memaksa untuk tidak antri, ikut. Nah, kita kadang-kadang itu dikalahkan oleh ego-ego seperti itu, dan ini menyiksa betul. Ini akan menghancurkan apa namanya ya, fondasi kejiwaan ya, yang sebenarnya Allah ciptakan dengan sangat kokoh. Nanti semakin brodoli kalau orang Jawa itu, kalau terus-terus diikuti. Ya, makanya orang yang hidupnya tentram, nyaman, itu orang yang berhasil mengendalikan syahwat dan egonya untuk kebaikan. Karena ego dan syahwat itu juga penting. Ya, itu bagian daripada fitrah tadi yang saya sampaikan. Nah, ya, iya, ya, saya tidak harus di depan kok, karena saya memang terlambat. Saya tidak harus dipanggil kiai. Nyatanya yang kiai dan tidak kiai itu bukan manusia yang paling penting, tapi kiai dan tidak kiai itu di mata Allah jauh lebih penting. Itu kan yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang saya sampaikan. Ya, itu juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kenapa beliau itu nggak jaim, nggak pernah jaim, merakyat, bersahajat. Bahkan menantu beliau salah satunya, ya, Ammar binti Sufyan itu kan anak penjual susu. Dan dari pernikahan itu ternyata dengan putranya Asim lahir namanya Ummu Asim atau Laila. Dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan, dan dari pernikahan ini lahir seorang yang sangat kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Mengapa Umar kemudian menciptakan paradigma yang memang Islami sekali ya, dalam hidup, prinsip yang Islami? Beliau memandang bahwa Ammarah binti Sufyan itu adalah gadis yang berintegritas. Karena ketika ibunya meminta dia untuk mencampuri susu itu dengan air, beliau katakan, Allah melihat apa yang kita lakukan. Itu didengar langsung oleh Umar bin Khattab. Maka esok harinya, Asim lamar itu anak gadis. Wah, itu penjual susu. Nggak peduli. Dia itu punya moralitas yang lengkap. Jadi standar yang diciptakan Umar ini adalah standar yang mampu, itu tadi, standar pembebasan dari ego dan syahwat. Kan seringkali reputasi, citra, ya, kemudian gengsi, itu dibesar-besarkan oleh kita. Padahal itu ego dan syahwat yang itu menjerumuskan manusia. Kenapa? Nah, ketika kita sudah ada Robbani tadi, nah ini Allah yang perintah dalam Quran kok. Ya, kalau mencari pasangan hidup dalam hadis Nabi itu lidini agamanya. Nah, itu berarti kita bebas dari ego-ego tadi itu, status sosial, harta melimpah, keturunan orang yang bangsawan ini. Nah, itu nggak ada jaminan. Nah, ini ya banyak sebenarnya kalau implementasinya apa namanya dampaknya luar biasa sekali. Nah, yang kedua, karena waktunya terbatas ya, nanti ada 3 yang akan kita jelaskan. Yang kedua, ya, tadi kan orientasi dan tujuan. Dalam sumber dan manhaj atau metode, itu banyak ayatnya ya. Bisa dilihat An-Nisa 174, mungkin tidak akan saya kaji satu-satu. Yunus 57, Anbiya 1, dan masih banyak lagi sebenarnya. Ya. Bahwa ya, Islam itu ya, dari sisi sumber dan metode, ya, sumbernya dari Allah, metodenya, caranya juga cara Allah. Ya. Nah, kalau kita meyakini bahwa ini sumbernya dari Zat yang Maha Benar, ya, pasti harus kita implementasikan itu, karena itu pasti benar. Nah, nanti akan muncul pertanyaan, benar menurut siapa? Nah, itu makanya nanti akan ada ijtihad ya menurut ulama yang capable ya. Nah, nanti harus ada panduannya ya. Jangan asal, wah ini menurut saya benar, yang ngomong siapa? Yang ngomong Ustadz A. Ustadz A itu mondoknya di mana? Mondoknya Pak, lama Pak di mana? Di Google Pak, di Pondok Pesantren Al-Googliyah misalnya. Nah, waduh, ini bahaya ini kalau model begini ya. Ini orang baca ayatnya sudah ngawur, kagak karu-karuan ya. Baca aja udah ngawur, apalagi kemudian mengkaji isinya. Nah, ini harus dilihat, itu nanti akan ada itu panduannya. Tapi ya, selagi itu bersumber dari Allah, ya, harus ya, kita yakini dan kita amalkan. Sekalipun ya, dalam kondisi-kondisi tertentu itu tidak menguntungkan kita. Ya, ini kan manusia terkadang kalau ayat ini menguntungkan pakai, kalau kagak ya simpen-simpen gitu ya, dikasih dikit bocoran tapi nggak semuanya gitu. Ini model-model orang nakal gitu ya.
Itu kan ada ya cerita ya. Walaupun ini banyolan ya, saya masih ingat diceritain sama kiai saya dulu. Jadi orang mempermainkan agama untuk kepentingannya. Mana yang menguntungkan dia ambil, yang tidak dibuang. Kadang-kadang ada juga yang begitu model-model. Orangnya bisa jadi pinter, orangnya memiliki pengetahuan agama yang luas, tapi kalah oleh ego tadi saya sampaikan, ego dan syahwat duniawi itu. Sehingga ketika ada di depannya ada angkanya nolnya kok banyak ya, kok banyak juga ya, bisa untuk 7 turunan, kalah. Nah ini ada seorang kiai kampung ini ya. Jadi ada santrinya, santri kalong namanya, kiai kampung, santrinya santri kalong. Datang dengan bawa, kalau di Jawa namanya rantang. Rantang itu ya kayak mangkok tapi sudah disusun itu. Ya. Nah, isinya di situ ya ada yang 2, ada yang 3. Nah dia bawa 2 isinya. Nah bawa rantang, Pak Kiai, ini ada rezeki Pak Kiai. Nah, baru dimasak sama istri, masih anget. Apa itu? Ini nasi sama opor katanya. Waduh, baunya sudah wangi banget ya. Iya Pak Kiai. Nah, cuman maaf Pak Kiai, saya mau nanya, ini udah kadung dimasak katanya. Ini emang opor apa Pak Kiai? Iya ini yang mau saya tanyakan. Ini opor burung hantu Pak Kiai katanya. Jadi burung hantu kalau di Jawa itu namanya bidok ya. Bidok ya. Gimana Pak Kiai? Itu udah kadung dimasak, terlanjur dimasak ya. Nah, ini nasinya juga anget, opornya anget. Kayaknya kemudian waduh lagi lapar banget ini ya. Opornya juga kelihatan menggoda selera. Ya. Wah, gimana ya? Wah, ini Pak, bentar ya, saya mau buka kitab dulu. Mau nyari kitab ke dalam. Dia cari kitab fikih, nggak tahu fikihnya fikih dari mana ya. Namanya santri kalaunya kan masih bodoh, apalagi santri masih baru, nggak tahu. Dia buka kitab, nggak tahu asal-asalan dia buka. Akhirnya dia pakai bahasa Jawa. Mohon Bapak dan Ibu nanti saya terjemahkannya. Pakai bahasa Jawa, iki utawi iku ya. Santri kan kalau ngaji begitu. Ini Pak ada dalilnya Pak. Al bido utawi bido ya. Nah, ini ada dalilnya. Bido itu burung hantu tadi. Al bido utawi bido, burung hantu itu haram Pak hukumnya. Haram nih. Wah, gimana terus pakai? Wah, ini belum kelanjutannya belum saya bacakan. Illa anfasaha, kecuali ampasnya. Oh, berarti maksudnya apa? Maksudnya kan itu opor, ada kuahnya. Ampasnya berarti apa? Dagingnya. Nah, itu. Dagingnya boleh dimakan. Akhirnya bagainya itu yang ngambil dagingnya ya sama nasinya dimakan. Wah, enak ya pakai enak. Wah, ini benar-benar masakan istri kamu luar biasa. Nah, begitu selesai ya. Dia pakai dalil lagi. Nah, ini udah selesai kan? Fa'in surito, kalau seret gitu ya. Apabila seret ya. Surito makna dimain seret sama dia. Kalau seret nih ya. Fa'uyu pun, maka airnya boleh diuyup. Jadi akhirnya ya, karena dia seret gitu, kuahnya itu ya, kuahnya dimasukin juga ke nasinya dan diuyup sampai habis ludes itu. Ya, opor burung hantu itu. Ya. Oleh kiai nakal tadi, kiai kampung nakal. Nah ini orang yang mempermainkan ya. Ini walaupun sifatnya candaan tapi realitanya bisa jadi di masyarakat ya. Ada juga model-model yang nakal begini ya. Untuk kepentingan ego dan syahwat tadi. Maka kalau kita robbaniyah itu akan membebaskan itu semua. Maka tadi itu saya sampaikan, kalau sumbernya dari Allah pasti benar, metode yang Allah jalankan ya sekalipun ya. Nah, bisa jadi dalam tanda kutip ya, kok seperti ini ya metode Rasulullah ya mendidik anak. Masa harus dipukul? Usia 10 tahun nggak sholat. Kan ada teori pendidikan yang tidak boleh sama sekali mengatakan tidak, apalagi memukul. Semuanya harus positif. Padahal dalam Al-Quran la itu banyaknya minta ampun. Wala taqulu, wala taqrabu, jangan itu banyak sekali. Ini seringkali ya, orang itu lebih percaya kepada metode ciptaan manusia yang belum teruji dibandingkan metode Allah yang sudah teruji. Role modelnya jelas Rasulullah. Ya. Nah, inilah yang pada akhirnya kemudian ya orang Islamnya sendiri kadang-kadang ya, itu mempermainkan. Nah, inilah yang kemudian menjadi biang ya munculnya perselisihan. Maka kalau kemudian
ini dampaknya kalau kita betul-betul faktual, betul-betul secara nyata mengamalkan ya, bahwa Al-Quran sumber dan metode Allah yang paling benar dan kita yakini setelah kita amalkan pasti akan menjaga dari perselisihan dan konflik. Karena sama gitu loh, standarnya sama. Standarnya ya, karena ini perintah Allah, ini larangan Allah, standar yang digunakan itu kalau memang istihad pakai ini ketemu, walaupun bisa jadi nanti muncul perbedaan penafsiran, tapi perbedaan penafsiran yang tidak fatal, kontradiktif sama sekali. Nggak pernah terjadi dalam hukum Islam halal dan haram dalam waktu yang sama, nggak pernah. Bisa jadi halal dan haram tapi waktunya berbeda atau alasan atau ilatnya berbeda. Ilatnya sama, ininya sama kok halal dan haram hukum satu. Dalam satu peristiwa nggak ada, itu kontradiktif. Berarti yang dibikin masalah, Kiai A bilang halal, Kiai B bilang haram, padahal sama masalahnya. Lu kok beda hasilnya? Ini karena tadi itu, ya. Nah, ada faktor X di belakang. Ini yang kadang-kadang bikin umat bingung sih, memang. Nah, makanya harus nyari orang yang pengetahuannya itu komprehensif. Kalau pengen kita tidak tersesat jalan gitu ya. Baik, ini selanjutnya membebaskan diri dari kecenderungan berlebihan terhadap hawa nafsu, mirip yang di atas ya. Mendorong muslim untuk hormat dan taat aturan atau ajaran. Ya. Jadi ini adalah merupakan ajaran Allah yang diciptakan dalam kerangka untuk mengarahkan umat Islam menjadi hamba-hamba yang taat aturan, taat asas, taat terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang sudah menjadi konsensus. Nah, ini kan kita ini orang Indonesia itu paling banyak sekali gampang melanggar. Yang salah itu kadang-kadang lebih galak daripada yang benar. Jelas-jelas dia melawan arah, malah kita yang dimarah-marahin sama dia. Wah, kok ini bagaimana ini? Karena dia jumlahnya lebih banyak. Repot nggak ini kalau itu kayak begitu? Ini karena apa? Nggak dilatih sejak kecil. Islam itu coba, kenapa sholat itu 5 waktu? Dan dikasih batasan waktu juga. Karena untuk supaya manusia disiplin terhadap aturan. Ya. Kenapa sih haji itu hanya di bulan haji? Kalau bulan bukan haji namanya sunatan, Pak Adrian. Oh, haji kok di bulan Mulut namanya sunatan, bukan haji itu. Nah, kenapa dibatasi itu? Ya karena itu tadi dalam kerangka untuk menciptakan umat Islam yang disiplin, taat aturan, taat asas, tidak ngawur, tidak seenaknya sendiri. Ya. Jadi semuanya itu diatur. Sholat begini caranya awal sampai akhir. Diatur semua itu, ya. A sampai Z ya. Kok saklek? Bukan saklek banget, bukan. Tapi kalau ya tidak dibuat aturan seperti itu, nanti bikin aturan sendiri. Nanti orang sholat ada yang kayak pencak silat, ada yang kayak Jet Li main kungfu begini, ya. Maka dibuat aturan-aturan ini. Nah, ini kalau sumbernya langsung dari Allah, aturan apapun yang kelihatan main-main sekalipun tampaknya, itu pasti akan ada kebenaran yang ditemukan suatu saat nanti, walaupun tidak langsung. Seperti orang ngapain sih lempar-lempar jumroh, gitu ya, dilempar-lempar. Ya. Kemudian sa'i, lari-lari kecil, itu banyak umat lain itu memperolok ajaran haji itu. Ya. Tapi kalau umat Islam yang kemudian cerdas dan menelisik lebih jauh lagi, ya, ajaran ini pasti pada akhirnya akan ketemu. Termasuk juga ada seorang profesor dari mana itu? Austria kalau tidak salah ya. Leopold von Avenrans kalau nggak salah namanya ya. Itu dia meragukan ajaran wudhu itu. Umat Islam itu aneh ya. Saya perhatikan ya, begitu saya baca referensi mereka, yang membatalkan wudhu itu adalah mayoritas karena jalan depan dan jalan belakang. Ya nggak Pak itu? Yang jadi biang batalnya wudhu itu kalau nggak jalan depan ya jalan belakang. Kalau depan biasanya berupa air, kalau belakang ampas biasanya. Itu kan paling tidak uapnya, uapnya ya, jadi keluar itu kan. Nah, bukan ampasnya, uapnya saja itu. Kan itu biangnya ada di dua tempat itu. Tapi ini Profesor Austria itu mikir, kenapa yang akar masalahnya di dua tempat itu yang dibasuh muka, tangan sama kaki gitu. Kok nggak nyambung gitu. Nah, ini kadang-kadang orang
mereka tuh kritis-kritis gitu ya. Kita ini karena sejak kecil udah wudhu kayak begitu, udah lakukan aja lah ya, nggak usah neko-neko gitu kan. Padahal perlu juga kritis itu dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran. Nah, akhirnya profesor ini coba menggali ya, karena kebetulan dia itu seorang psikiater ya, terapi kejiwaan, profesornya di situ. Akhirnya dia dekati ya syariat wudhu dalam paradigmanya dia sebagai seorang psikiater itu. Ternyata begitu dia simulasi ya, dia coba itu kenapa sih harus muka, tangan sama kaki yang dibasuh dengan air itu. Ternyata kemudian ketemu ya, bahwa ternyata syariat wudhu itu bukan semata-mata untuk membasuh kotoran, ya, tapi yang lebih penting daripada itu adalah menyehatkan jiwa. Karena ya 3 anggota yang paling sensitif terhadap air itu ternyata tempatnya ada di muka, telapak tangan, dan telapak kaki. Nah, kalau itu dibasuh secara intensif setiap harinya, itu jiwa orang yang melakukannya akan lebih sehat dibandingkan yang tidak. Ya, kaget ya. Syariat Islam sampai seperti itu, menjangkau hal seperti itu. Akhirnya apa? Dia masuk Islam. Menjadi namanya Baron Omar von Penrose namanya. Ini saya pernah baca sebuah referensi seperti itu. Nah, ini karena sumbernya dari Allah, manhajnya dari Allah. Ya. Maka jangan mempertanyakan. Ya. Kita yang nggak paham saja kadang-kadang. Ya. Kalau belum tahu pada ilmu secara holistik, secara keseluruhan. Jadi masih bisa jadi mencari pada akhirnya akan ketemu. Kalau toh tidak ketemu, ya karena hal itu bersifat ta'abudi atau memang harus diterima apa adanya, terimalah, yakinilah. Sebab kalau yang ta'abudi yang memang itu syariat Allah, kenapa rokatnya 17 kok dibahas-bahas pakai pendekatan matematika sampai kiamat kurang sehari nggak ketemu itu. Ya, makanya udah ikuti. Jadi ada memang dalam ajaran Islam itu yang bersifat ta'abudi yang memang harus diikuti, dilaksanakan. Ada yang ta'akuli, bisa dirasionalisasikan. Dan tidak semuanya rasional. Nanti ada, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Baik, yang terakhir membebaskan diri dari penyembahan manusia kepada manusia yang lain. Ini kan juga dampak daripada tauhid yang tidak kokoh. Nah, ketika misalnya saya kan seringkali saya sampaikan, saya ini sama Pak Rektor nggak dekat, tapi saya mau mendekat orang nggak pernah dipanggil juga, ya. Kecuali memang bareng-bareng sama yang lain. Nah, terus kalau nggak dekat, menurut saya juga nyatanya masih periode kedua saya dipilih lagi jadi dekan. Dekat juga untungnya apa? Jauh juga nggak ada ruginya, saya bilang. Udahlah, begini-begini aja lah. Ya. Karena saya khawatir kalau terlalu dekat, kemudian ini nanti jadi penjilat. Kemudian muncul sum'ah ya, rasa bangga diri ya, atau ujub ya, wah saya dekat dengan bos, akhirnya sana kemari gitu. Sudahlah, biasa-biasa aja lah. Kalau urusannya jabatan, urusan ini, kalau memang Allah yang meninggikan, memberikan ya pasti akan tetap dikasih kan ya. Ayatnya sudah jelas Pak Adrian ya. Qulillahumma malikal mulki memberikan kekuasaan kepada yang Allah yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mencabut dari orang yang engkau kehendaki, wa tu'izzu man tasha memuliakan orang yang engkau kehendaki, wa tudhillu man tasha dan merendahkan orang yang engkau kehendaki. Kalau kita yakini itu ya sudah. Saya itu kayak begitu aja, udah terserah engkau ya Allah, mau apa kayak terserah. Ya. Kalau engkau yang memilih pasti terbaik. Nah, akhirnya enak terus. Enak gitu, nyaman gitu loh. Ya. Sama siapa aja. Ya. Banyak kenalan-kenalan ada yang menteri-menteri kayak begitu misalnya. Alas, menteri juga manusia, mereka juga masih butuh yang lain, masih butuh manusia juga. Ngapain kita repot-repot amat gitu. Ya kadang-kadang ada. Mau kedatangan menteri, 2 hari 2 malam nggak tidur, sampai segitunya ya. Mereka juga sebenarnya sama aja, kalau keluar angin juga bau gitu ya. Kebahagiaannya. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, yang kedua insania, ternyata sudah jam 11 ya. Baik, nanti kita sampai jam 11.20 deh. Kita ini yang dua ini 10 menit ya. Yang kedua insania. Ini mungkin sudah pernah mendengar humanis ya. Ajaran Islam itu sangat humanis. Al-Quran adalah kitab suci yang tema sentralnya manusia, Kitabul Insan. Bahkan wahyu pertama adalah
langsung membicarakan tentang manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Langsung ayat yang kedua. Ya. Jadi ketika membicarakan bahkan ya tentang wahyu yang pertama yang menunjukkan bahwa itu yang paling penting di antara wahyu-wahyu yang lain, itu Allah mengkaitkan antara membaca dengan penciptaannya terhadap manusia. Nah, ini jelas di situ filosofinya. Ada ayat surat juga namanya suratul insan, ada namanya ad-dahr, nama yang lain adalah al-insan. Ya. Kemudian Rasulullah juga adalah manusia, bukan malaikat, ya. Apalagi naudzubillah hantu ya, tidak ada wujud ya. Bukan malaikat, bukan juga makhluk-makhluk yang lain ya. Walaupun orang kafir pengennya kalau nuzila alaihi malak, kenapa sih yang turun bukan malaikat saja? Mereka kan pasti benar, mereka pasti hebat. Nah, Allah menjawab tidak seperti itu ya. Karena ini adalah wahyu untuk manusia, maka yang harus menyampaikan adalah manusia. Manusialah yang paling memahami manusia yang lain. Ya tidak mungkin ya berkomunikasi ya antara dua ya, jenis makhluk yang berbeda, dan itu bisa seintim ya, kalau satu jenis yang sama. Maka kemudian Nabi pun diciptakan oleh Allah, ada dimensi kenabian dan kerasulannya, tapi ada dimensi kemanusiaannya. Itulah ajaran Islam. Jadi Nabi itu sisi kemanusiaannya juga tampak, ya, tidak ditutup-tutupi oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran ada yang bertanya, kenapa sih Nabi harus berkeliaran ke pasar gitu? Nah, yaitu justru Allah ingin menunjukkan Nabi Muhammad juga manusia, butuh makan juga, butuh ke pasar juga. Wa yamshuna fil aswaq itu kan ditanyakan, kenapa sih Nabi harus ke pasar? Emang nggak boleh? Kalau kiai bisnis nggak boleh, emang yang boleh bisnis hanya Pak Adri ya. Ya kalau kiai nggak boleh bisnis ya, repot nanti pesantrennya nggak maju-maju juga, ya ngandelin bantuan orang saja, ya kan? Ya. Jadi Islam itu dinul insaniyah, agama manusia. Bahkan Rasul itu didesain sedemikian rupa, ada dimensi kemanusiaannya, dan itu ya menunjukkan bahwa ya Nabi juga ada kelemahannya dari sisi kemanusiaannya ini. Basyariyah namanya, ada istilah basyariyah itu kemanusiaan, ada insaniyah. Kalau insaniyah itu seluruh kompleksitas yang ada dalam diri manusia, ya, dan itulah yang membedakan Rasulullah dengan kita. Ya, kalau basyarnya sama-sama makan, sama-sama sedih, kadang kalau ada hal-hal yang menyedihkan, kadang keluar air mata, kadang senyum, kadang tertawa, ya, kadang juga memikirkan sesuatu yang kaitannya dengan ekonomi, karena memang manusia. Tapi di sisi yang lain, sebagai insan, beliau ya, disebut walakinnal yaqut bainal hajar, bagaikan intan di antara batu-batuan. Ya, nilainya jauh sekali. Ya. Nah ini yang saya maksud ya dinul insaniyah. Ya. Coba Bapak dan Ibu bisa lihat juga dalam syariat, dimensi kemanusiaan dalam syariat Islam, perintah sholat dan sabar. Itu sholat itu vertikal, sabar itu lebih banyak ke horizontalnya nanti. Ya. Kenapa sholat dan sabar ya, dikaitkan, disandingkan? Orang yang tidak istiqomah dengan kesabaran tidak akan bisa melaksanakan sholat. Orang yang tidak sabar menghadapi tuntutan kerja, tuntutan aktivitas, bahkan tuntutan istri bisa jadi, ya, itu tidak akan bisa istiqomah sholat. Ya. Orang yang tidak bisa ya merefleksikan makna-makna sholat itu dalam kehidupan sehari-hari, ya, salah satunya sabar, tidak akan bisa sholat istiqomah juga. Maka kalau ada orang sholat, habis sholat marah-marah, berarti dia sebenarnya belum sholat. Sholat badannya saja, tapi hakikatnya dia tidak melaksanakan sholatnya. Nah, bisa dilihat misalnya dimensi humanismenya sholat itu. Kita sudah pernah jelaskan kalau tidak salah ya di kesempatan yang lalu atau belum ya. Nabi Muhammad itu pernah sholat, nah, tapi sujudnya lama, rukuknya juga pernah lama, lama sekali. Akhirnya ini untung ada sahabat yang ngintip ya. Kalau nggak ada sahabat yang ngintip itu nggak ketahuan, hadisnya nggak keluar itu. Ya, Pak Adrian ya. Saya membayangkan waktu itu. Karena ketahuan Rasulullah dengan Hasan Husain, berarti ada sahabat yang ngintip nih. Karena lama itu kan, jadi sedikit, oh
Kok nggak bangun-bangun gitu ya? Ya kok bangun-bangun itu kan ya. Kalau sahabat ini nggak ngintip, hadis ini nggak keluar riwayatnya. Ternyata Rasulullah itu ya waktu sujud itu ya dan itu diajak main sama Hasan Hussein. Jadi beliau lagi ruku, ada yang naik di atas. Maka kemudian beliau lama-lamain ya, jangan sampai kemudian dia jatuh. Jadi agak lama kemudian baru turunkannya dengan pelan-pelan. Begitu juga ketika sujud, ada yang di bawah, ada yang di atas. Maka beliau kemudian memberikan kesempatan kepada Hasan Hussein selesai dulu main. Baru kemudian beliau bangun dari sujud. Ini kemudian memunculkan pertanyaan dari sahabat. Memang nggak apa-apa sholat begitu. Ini Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun beliau sedang menghadap Allah, tapi Hasan Hussein tetap cucu beliau. Sehingga ketika mereka lepas dari pengawasan ibunya dan masuk ke mihrab dan mengganggu sholatnya Rasulullah, tidak kemudian setelah selesai kayak orang sekarang. Bahkan kadang-kadang tengah sholat dia batalin sholatnya ya, anaknya dipukulin sampai nangis begitu. Ini justru tidak manusiawi. Rasulullah tidak. Beliau biarkan itu sampai kemudian Hasan Hussein puas bermain. Ya, resikonya memang zamannya jadi lama. Tapi beliau ingin mendidik kepada sahabatnya ketika itu. Itulah Islam. Ya. Jangan kemudian sok suci. Ya. Lagi ibadah. Ya. Allahu Akbar. Sholat sunnah. Ya. Assalamualaikum ada tamu. Ya. Tamunya penting banget. Ya. Apalagi tamunya ternyata apa? Lagi pengen numpang pipis. Ada tempat lain. Kasihan itu. Ya. Waalaikumsalam. Udah batalin aja orang sholat sunnah kok. Nah, kecuali memang sholat wajib. Itu kan ada panduannya Allahu Akbar. Sholat. Assalamualaikum. Sami Allahu liman hamidah. Keras-kerasin tuh. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Lagi sholat Pak. Malah batal jadi. Jadi maksudnya kalau sholat yang wajib itu ya disuarakan dengan keras, oh berarti lagi sholat. Kalau tamunya ngeyel berarti tamunya aja yang masalah gitu ya. Nah ini dimensi kemanusiaan. Ya, termasuk juga hadisnya jelas itu ya ketika Rasulullah mempercepat bacaan karena mendengar tangisan bayi ya, di belakang beliau. Ya. Itu ya. Apalagi kalau kita lihat syariat dalam zakat, ya, kemudian puasa, ya, ada dimensi kemanusiaannya. Ya. Jadi begini, yang saya ingin katakan bahwa kalau orang melaksanakan ibadah vertikal, kok horizontalnya kok tidak ada pengaruh dan dampaknya, berarti dia belum melaksanakan. Kalau dia melaksanakan ibadah horizontal, tapi vertikalnya nggak berpengaruh, horizontalnya juga bermasalah. Jadi horizontal dan vertikal itu bersinergi, menyatu. Ya, itulah Islam. Ya. Jadi begini, ya kita sholat, tapi ada dimensi kemanusiaannya. Assalamualaikum. Berarti kalau assalamualaikum kita menciptakan kedamaian, menciptakan keselamatan, menciptakan ketentraman. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil, yang besar hanya Allah saja. Maka nggak perlu kita rendah diri di hadapan orang kaya kalau dia bukan orang kaya yang taat. Misalnya. Nah itu kan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ibadah yang bersifat sosial dan kemanusiaan harus pula diorientasikan secara vertikal. Nah, supaya apa? Supaya clear dan murni. Tidak akan ada tendensi atau motif-motif yang salah. Ya, zakat ya, karena Allah. Ya, infak nggak usah diumbar-umbar ke semua orang. Sedekah apalagi. Ya, hadiah apalagi. Cukup Allah saja yang tahu. Tapi apa? Kita mensejahterakan orang. Jadi ada dimensi horizontal dan vertikal yang seiring dan sejalan. Dan inilah indahnya Islam sebenarnya. Ya, indahnya Islam itu adalah ketika bekerja juga jadi ibadah. Ya, yang ibadah juga ya bisa dapat duit. Contohnya imam masjid. Sekarang imam masjid jadi profesi. Iya kan, imam masjid ya, tapi dapat gaji. Ya. Termasuk ustadz juga sama seperti saya. Ya. Ini kan dapat transferan juga kan, Pak Adrian. Ya. Jadi amalnya amal akhirat, tapi dunianya dapat. Ya. Kalau kita orientasikan, dua-duanya seiring sejalan, nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ustadz yang ngasih tarif kayak artis. Saya nggak bisa kalau satu pertemuan nggak segini saya nggak mau. Nah, itu sama aja kayak pedagang tadi itu. Pedagang obral lagi ya. Kalau pedagang-pedagang yang canggih itu kan mainnya main virtual gitu kan, tahu-tahu T-nya udah masuk ya, triliunnya. M-nya sudah masuk ya. Kalau saya suka masuk kadang-kadang M juga. Ya.
tapi bukan ke rekening, masuk ke rumah. Apa? Ember tetangga masuk ya. M-nya ember gitu ya. Baik, kita lanjutkan yang terakhir, slide terakhir ya. Ya, pas tinggal 10 menit lagi. Yang terakhir adalah ciri-ciri Islam adalah komprehensif. Ya. Komprehensif ya, Islam untuk seluruh zaman. Ya, itu jelas, bukan hanya zaman Rasulullah tapi sampai hari kiamat. Beda dengan agama yang lain, dibatasi oleh waktu dan juga tempat. Sehingga karenanya syariatnya tidak komprehensif. Ya. Kemudian Islam untuk seluruh alam. Bukan hanya manusia, alamin ya, untuk seluruh alam, bahkan juga alam-alam yang tidak kita ketahui bisa jadi. Ya, kita tidak perlu membahas terlalu detail karena memang ini bukan wilayah kita. Apa saja alamnya? Ulama ahli tafsir pun ketika menafsirkan Rabbil Alamin atau Rahmatan lil Alamin ya, itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu alam manusia dan alam jin saja, ada yang mengatakan alam yang zahir dan batin ya. Nah, tapi ala kulli hal bahwa semuanya alam ya, itu bisa dijamah oleh ajaran Islam. Bahkan jin pun ya kerap kali mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran di masa para sahabat dan kemudian mencermati ajarannya. Ya. Maka pernah ada pertanyaan sedikit nakal gitu ya, Ustadz. Kalau ada manusia bisa berkomunikasi dengan jin, dia wajib nggak dakwah sama jin? Saya bilang nggak ada yang kewajiban dakwah sama jin itu. Ya, yang ada kewajiban adalah kepada manusia. Adapun akan ada yang mau mensedekahkan ilmunya kepada mereka karena kita punya kapasitas, itu silahkan. Tapi itu sifatnya nggak wajib, sifatnya sunnah saja. Silahkan ya. Karena memang ada ya. Itu gurunya Said Aqil Munawar itu siapa Syekh Yasin itu ya. Itu kalau habis halakoh dengan para mahasiswa ya, itu jam 11 malam tuh halakohnya di tingkat atas itu halakoh dengan para jin. Ya kalau iya, Ustaz. Iya ya. Halakoh dengan jin ya kalau memang bisa silahkan ya. Ya, kalau saya terus terang sampai sekarang belum pernah ketemu jin aja kagak ya. Dan memang nggak pengen lah ya. Takutnya jinnya lebih ganteng daripada saya malah kalah saingan sama dia kan. Repot gitu kan. Baik, yang ketiga, Islam untuk manusia dengan seluruh dimensinya. Coba Bapak dan Ibu perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, itu membicarakan manusia bahkan sebelum proses kelahiran itu sudah ada panduannya. Bagaimana cara mencari jodoh, kemudian bagaimana cara berhubungan suami istri. Nah, itu sudah ada panduannya. Kemudian ketika sudah masuk ya, ini tadi bukan itu ya, yang saya maksud dimensi, seluruh dimensi, rohnya, akalnya, jasadnya, domirnya, kehendaknya, intuisinya, itu semua ada ya, dibahas dan dikaji di dalam ajaran Islam dan juga diperhatikan, diurus ya, dikasih jatah dan porsi ya untuk bisa mengimplementasikan agama ini secara total, secara menyeluruh ya. Bagaimana roh itu, bagaimana dia kita memahami roh itu dalam konsep agama kita, dan bagaimana kemudian akal, bagaimana jasad itu, domir itu apa, kehendak itu apa, intuisi itu apa. Banyak aspek-aspek di dalam manusia ya, dimensi-dimensinya itu yang sangat kompleks itu semuanya insya Allah diperhatikan oleh ajaran Islam. Sehingga saya sampaikan tadi di awal bahwa ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan fitrah, karena salah satu makna fitrah adalah sesuai dengan penciptaan manusia. Karakter penciptaan manusia dengan segala apa yang ada di dalamnya ya, itu dipenuhi kebutuhannya oleh Islam ya. Jadi akalnya juga diperhatikan, dipenuhi kebutuhannya, rohnya juga, jasadnya juga, dhamir atau hati yang nurani yang paling dalam ya. Termasuk juga bagaimana dia punya ikhtiar, punya kehendak ya, punya kemampuan untuk memilah dan memilih ya, termasuk intuisi dan lain sebagainya. Ini semuanya diberi ruang oleh agama kita, sehingga manusia dengan kompleksitasnya yang ada di dalam dirinya tidak akan pernah kehilangan tadi itu yang saya sampaikan, kehilangan orientasi, ya, kehilangan jati diri, ya, karena semuanya itu dipenuhi dalam Islam. Nah, yang keempat, Islam untuk manusia dengan semua fase kehidupannya. Tadi saya sampaikan, bayi bahkan sebelum lahir sudah diperhatikan. Kemudian ketika dia usia anak bagaimana, remaja bagaimana, dewasa sampai manula. Ayat Al-Qur'annya jelas tuh.
ya, min dhafin tsumma ja'ala min dhafin quwwatan tsumma ja'ala min quwwatin dhafan wa syaiba yakhluqu ma yasha' dan seterusnya. Dan yang terakhir ya, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, akidah, ibadah, akhlak, dan syariat Islam yang mencakup hal-hal yang detail dan kecil. Ya, walaupun nanti detailnya itu lebih banyak dihasilkan oleh para ulama, tetapi para ulama pun tetap mensarikan itu dari ajaran normatif Al-Quran dan hadis yang bersifat global. Walaupun Al-Quran juga ada yang detail seperti masalah waris, masalah keluarga, misalnya pernikahan, termasuk pernikahan siapa yang tidak boleh dinikahi itu dirinci satu-satu, tapi itu jumlahnya tidak banyak. Ya. Nah, yang paling banyak adalah global. Nah, yang global ini kemudian dirinci, dan rinciannya subhanallah. Ya. Kalau Bapak dan Ibu baca kitab-kitab fikih, ya, ulama-ulama dahulu, itu bahkan mereka sudah memikirkan berapa abad yang akan datang. Ya. Termasuk Imam Abu Hanifah contohnya itu, sering saya puji-puji Imam Abu Hanifah itu karena apa? Visi beliau yang luar biasa. Satu-satunya imam madhab yang ketika itu membolehkan zakat fitrah dengan uang itu adalah Imam Abu Hanifah. Dan ternyata apa? Dulu dibid'ah-bid'ahkan orang itu. Beliau itu dicela habis-habisan itu di masanya. Ya. Tapi coba sekarang, kalau yang mencela itu masih hidup, malu mereka itu. Ya. Kalau Abu Hanifah sekarang masih hidup, beliau tersenyum itu. Ya. Coba, ya. Yang membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri dalam situasi-situasi gawat darurat, itu hanya Imam Abu Hanifah, dan ternyata di kemudian hari pun menjadi solusi. Ketika seluruh pintu-pintu untuk mencari wali itu tertutup semuanya, hak perempuan itu harus tetap dijaga. Kalau dia ditutup karena memang tidak ada ruang untuk bisa menikah oleh ajaran Islam menzalimi wanita. Tapi kemudian Imam Abu Hanifah berani melakukan ini. Nah, itulah yang saya maksud bahwa ajaran Islam ketika ditafsirkan dengan benar, ya, dijelaskan sesuai dengan parameter yang benar, ya, itu pasti akan memberikan kemaslahatan bahkan sampai hari akhir nanti. Hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita, ya, itu bahkan sudah dipikirkan oleh ulama-ulama terdahulu. Ya. Maka Bapak dan Ibu, ya, nggak usah khawatir, misalnya apa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kecil, yang sedang, apalagi yang besar, itu semuanya sebenarnya ya sudah ada bahasanya dalam Islam. Hanya saja memang bisa jadi nanti harus ada upaya melakukan ijtihad kalau persoalan itu memang persoalan yang secara teknis itu betul-betul baru, ya, belum pernah terjadi. Ya. Nah, baru kemudian dirumuskan mengacu kepada tata cara ijtihad nanti yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, ya, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan kita berikan waktu untuk sesi tanya jawab. Silakan, Satria. Baik, terima kasih banyak Ustaz Taufik untuk paparannya. Mungkin saya ingin menyarikan, jadi ada 3 ciri utama yang dibahas pada hari ini, yaitu Rabbaniyah atau berafiliasi kepada Allah, Insaniyah, humanis, tema sentralnya manusia, dan komprehensif. Jadi Islam yang baik dan kontekstual untuk segala zaman dan tempat tentu, tapi dalam rincian-rinciannya bisa saja berbeda selama masih dalam koridor yang muktabar atau valid. Mungkin saya ingin garis bawahi sedikit tadi yang mungkin ada sebagian teman-teman yang mungkin agak terkejut ketika membahas soal dipukul umur 10 tahun ya Ustadz, yang sholat tadi. Ya, jangan langsung main pukul juga, karena seringkali banyak ada juga beberapa yang di medsos dengan alasan mengamalkan agama langsung main pukul, tapi tanpa didahului dengan bicara baik-baik gitu. Jadi jangan fokus di memukul atau tindakan kerasnya, tapi juga didahului dengan tindakan yang baik. Sebagaimana minggu lalu juga Ustadz sampaikan, mengajak itu kan dengan mauidhah hasanah, mujadal ala hasan atau berdebat dengan cara yang baik, serta hikmah. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand. Kalau belum, nah, Ustadz, ada satu pertanyaan mungkin dari saya. Tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa
hendaknya kita menerima dan berusaha memahami segala hukum Allah, gitu ya. Baik yang sifatnya ta'abudi, yang suprarasional, tidak bisa kita carikan pembenaran akalnya, maupun yang ta'akuli, yang kita bisa carikan pembenarannya. Nah, namun seringkali ada juga orang yang kemudian membenturkan hukum dalam tanda petik ciptaan manusia dengan ajaran agama. Jadi misal tidak mau bayar pajak karena itu kan buatan manusia gitu, bukan hukum Allah, atau kemudian menolak semua adat istiadat gitu dengan alasan itu kan adat buatan manusia gitu, bukan. Menolak vaksin juga. Vaksin Misal gitu kan, vaksin buatan manusia mendahului takdir Allah, sakit mah sakit aja gitu kan. Ada juga yang kemudian misal menolak segala adat istiadat. Terakhir bahkan ada juga orang yang menolak untuk memberi hormat kepada orang tua dengan cara membungkuk karena dianggap itu menyerupai ruku dan sujud gitu dan lain-lain. Menghormat bendera juga bid'ah. Menghormat bendera gitu kan, menyembah benda gitu, menyangkal keesahan Allah dan lain-lain. Jadi nah, bagaimana kemudian sebetulnya agama itu memandang adat istiadat dan hukum yang berkembang di masyarakat dan bagaimana kita juga untuk tidak membenturkannya. Terima kasih. Ya, pertanyaan menarik ya. Ya, memang memahami agama itu harus betul-betul dari rangkaian ataupun urutan-urutan yang tepat. Maka saya sepakat betul kajian seperti ini penting karena itu dalam rangka untuk memahami Islam itu ya dari yang umum dulu ya namanya kalau umum dulu ke khusus berarti deduktif ya, dari umum kemudian ke khusus, teknis yang detail-detail. Nah, banyak orang ya itu memahami agama ya itu langsung kepada teks ya, teks hadis misalnya, nah, teks ayat Al-Quran, tafsirnya yang dibaca itu aja, nggak mau baca yang lain misalnya. Ini repot lagi terjemahan lagi ya, pakai bahasa asli yang terjemah ternyata penerjemahnya salah. Waduh, tambah repot berkali-kali itu. Albido nanti. Ya, nah ini yang kemudian menjadi pangkal munculnya pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap ajaran. Maka memahami Islam itu tidak sesederhana itu. Ya, tidak gampang teks langsung pahami, tidak bisa. Memahami teks pun ada caranya, ada mekanismenya, dan itu harus memenuhi kriteria-kriteria. Maka ada istilah kenapa sih harus ada mazhab? Mazhab itu kan pendapat dari tokoh A yang sudah paham A sampai Z tentang agama, kita ikuti. Itu kan pentingnya mazhab di situ. Karena apa? Menjadi pemandu kita. Ketika kita nggak paham, ya, kemudian ikut pada orang yang sudah paham. Kan sebenarnya itu kan filosofinya. Kenapa sih dipermasalahkan? Harus langsung dari teksnya, Pak. Nggak boleh lewat bantuan orang lain. Nah, kalau kemudian yang baca teks tadi itu contohnya sudah mondoknya di Mahat Google ya, Mahat Google ya. Kemudian pakainya terjemahnya pun ada yang salah ya. Ngajinya juga asal-asalan, ini berbahaya. Nah, karenanya kemudian akan muncul orang-orang yang memahami agama itu seperti itu, membentur-benturkan sesuatu yang sebenarnya secara substansial tidak ada masalah. Nah, karena apa? Rasulullah sendiri ya itu pernah, bukan hanya pernah, ya, dalam beberapa peristiwa itu meneruskan tradisi jahiliyah. Ya, seperti apa? Seperti apa itu ya? Saya lupa istilah Arabnya. An-Nadhirul Uryan. An-Nadhirul Uryan itu panggilan dengan cara telanjang, memanggil orang tapi dengan bertelanjang. Itu istilah jahiliyahnya. Jadi orang naik ke atas bukit, memanggil dengan panggilan wah swabah dengan suara keras. Kemudian setelah kumpul-kumpul
satu persatu bajunya itu dilepas sambil nari-nari, telanjang. Itu ada jahiliyah. Rasulullah SAW ketika pertama kali dakwah menggunakan tradisi an-nadhirul uryan tadi. Naik ke atas bukit, manggil wasobahah, begitu datang, tapi beliau tidak nari-nari, tidak telanjang. Jadi tradisi nadhirul uryannya tetap ada, tapi nilai-nilai yang bertentangan dengan Islamnya dihapus. Mengapa beliau menggunakan tradisi itu? Karena kalau menggunakan tradisi lain, mereka nggak paham. Ini maksudnya apa sih Muhammad? Panggil-panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada yang kenal itu. Allahu Akbar itu apaan? Maka menggunakan panggilan tradisi jahiliyah, adat jahiliyah, tetapi dengan modifikasi. Ya, yang terpenting tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Maka telanjang dan narinya itu dihilangkan. Ini contoh loh. Ya. Al-Quran pun jelas-jelas wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada segolongan di antara kalian orang yang sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Nah, coba kenapa ada dua perintah yang sebenarnya secara substansi sama, mengajak kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf? Apa bedanya al-khair dengan al-ma'ruf? Itu dikaji oleh para ulama, ahli tafsir, ahli bahasa. Itu ternyata maknanya adalah al-khair itu adalah kebaikan universal, sementara al-ma'ruf adalah kebaikan lokal yang dikenal oleh masyarakat tertentu di wilayah di mana kita hidup. Karena al-ma'ruf definisinya adalah al-urf adat atau sesuatu yang populer, dikenal oleh masyarakat setempat. Maka mengajak kepada Islam ya tidak cukup hanya dengan al-khair saja. Ya, sebab apa? Kalau hanya al-khair nanti masyarakat setempat nggak paham apa yang kita sampaikan. Makanya Nabi menggunakan tadi an-nadhirul uryan dalam rangka apa? Dalam rangka supaya masyarakatnya paham apa yang hendak beliau sampaikan. Nah, ini yang seringkali kemudian orang tidak paham. Maka kemudian pakaian yang paling baik adalah gamis. Karena itu adalah pakaian Nabi. Pakaian Nabi, tetapi itu kan tradisi Arab. Dan bukan hanya pakaian Muslim. Coba harus ditelisik lagi. Tukang copet juga pakai gamis. Orang Nasrani ada yang pakai gamis. Di Mesir itu, saya lama di Mesir, 6 tahun. Ya, orang Kristen Ortodok pakai gamis juga. Maka kemudian orang ini mengklaim bahwa orang yang tidak pakai gamis itu tidak Islam. Wah, ini fatal banget. Karena apa? Dia memahaminya secara parsial, ya, tidak substansial. Apa sih ya kegunaan pakaian? Pakaian kan untuk menutup aurat. Selagi itu menutup aurat, ya, apapun bentuknya, yang terpenting tidak sampai menonjolkan aurat, ya, perempuan terutama ya, itu adalah aurat Islam. Apa namanya? Pakaian Islam. Jadi yang suka membentur-benturkan sebenarnya karena nggak paham. Yang penting tadi paduannya dia sesuai nggak dengan al-khair. Selagi dia sesuai dengan al-khair, apapun bentuk adatnya, tradisinya, ya, itu silahkan jalan terus. Contoh adat yang ada nilai-nilai lokal tapi tidak bertentangan dengan kebaikan universal apa? Mudik. Mudik lebaran. Itu di Arab Saudi nggak ada. Di Mesir pun nggak ada. Saya 6 tahun di sana nggak pernah mudik, Pak. Nggak ada orang mudik. Ya, di hari Lebaran Idul Fitri itu nggak ada orang mudik. Karena itu tradisi Indonesia, betul Indonesia banget lah. Nah, apakah itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam? Tidak. Ada unsur silaturahim di situ. Ya, bahkan juga ada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerataan juga di situ. Ya kan? Jadi banyak sekali aspek-aspek. Nah, ini contoh adat yang dalam konteks usul fikih disebut al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Ya. Dan itu banyak di masa Rasulullah ya. Contohnya tadi an-nadhirul uryan, akhirnya adat jahiliyah dipertahankan tapi dihilangkan hal-hal yang tidak baik. Nah, adat-adat yang terjadi misalnya ya, di masa Utsman bin Affan ada 2 kali ya, menjadi ijma akhirnya ya kan. Kemudian sebenarnya termasuk juga ini ya tulisan mushaf Al-Qur'an. Itu kan pertimbangan-pertimbangan yang
yang tidak ada kaitannya dengan nas, dengan tulisan-tulisan dalam Al-Quran maupun hadis, tapi kemaslahatan yang bersifat umum untuk masyarakat. Nah, ini yang saya maksud bahwa tidak boleh ya kita membenturkan itu kalau ya dirasa memang tidak ada yang perlu dibentur-benturkan. Karena sesuai dengan al-khair tadi, kecuali memang itu bertentangan, ya baru kita lawan. Ya. Pak Irsan kelihatannya. Ya, terima kasih Pak Adrian. Pak Irsan. Ya, terima kasih Ustaz. Irsan silakan. Ya, silakan. Ya, selamat siang Ustadz. Ya, tadi menarik untuk yang kita bilang bahwa diajarkan bahwa Islam agama komprehensif sampai dengan hal-hal kecil juga diatur. Nah, kadang-kadang kita suka bingung dalam suatu perkara, pasti kita mencari hukumnya dan paling mudah akhirnya lewat Google, Pak Ustadz. Jadi karena kan sekarang medium mungkin banyak di kita yang background-nya bukan dari pesantren dan nggak kenal banyak orang dari pesantren gitu. Saya sendiri juga dari perkotaan gitu, dan mungkin mostly di teman-teman di sini juga di perkotaan gitu. Nah, akhirnya kita kan paling gampang akhirnya lihat YouTube, lihat Google gitu. Nah, itu panduannya sendiri kan pasti ada ya untuk, dan kalau kita kadang lihat Google juga, wah ternyata banyak juga nih beragam pertimbangan dan hukum-hukumnya. Itu gimana sendiri kalau kita mau mencari dalam arti lewat Google gitu, lewat media, lewat search engine atau lewat YouTube mengenai hukum-hukum tertentu gitu, misal ada panduan nggak usah kira-kira. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Yang harus kita lakukan adalah tentu saja yang paling penting melacak sumber daripada tulisan itu. Ya. Sumbernya dari mana? Nah, misalnya kalau itu dari sumber-sumber yang terpercaya, sumber-sumber terpercaya itu kan sebenarnya kalau kita ingin mencari yang parameter yang paling mudah, itu adalah sumber-sumber yang mayoritas. Kalau itu yang mengeluarkan Majelis Bahsul Masail NU atau Majelis Tarjihnya Muhammadiyah misalnya, atau MUI yang punya otoritas untuk itu jauh lebih aman, jauh lebih safety dibandingkan kita merujuk dari sumber-sumber yang tidak jelas. Ya, itu saya seringkali sampaikan kepada para mahasiswa saya, kalau untuk konteks akademisi jangan cari di Google Chrome tapi Google Scholar. Karena Google Scholar itu sudah tulisan-tulisan ilmiah yang ada pertanggungjawabannya secara ilmiah. Referensinya jelas, ya, pengutipannya caranya juga jelas, ya, dan sudah dipantau oleh seluruh akademisi di dunia. Ya, maka kalau urusannya tadi dengan fatwa-fatwa, ya kita harus mencari ya fatwa-fatwa dari orang-orang yang kredibel. Kalau sifatnya institusi tadi itu, saya seringkali sudahlah, nggak usah nengok-nengok. Karena apa? Dari masa Rasulullah sampai masa Khulafaur Rasyidin termasuk Amawiyah dan Abbasiyah, itu yang mayoritas itu nggak ada yang menyesatkan, Pak. Mohon maaf. Yang mayoritas itu ya itu nggak ada. Rasulullah sudah berjanji, ya, umatku tidak akan mungkin bersepakat untuk kebohongan. Nah, jadi kalau banyak orang, ya, itu kontrolnya pasti lebih kuat. Tapi kalau 1-2 orang yang nyempil-nyempil ini bahaya. Ini kalau kemudian ternyata ya sumbernya itu hanya sumber yang dia pahami saja atau sumber yang memang dia ingin sebarkan. Ada misi di situ. Tapi sejauh pengertian saya, kalau itu dari institusi yang kredibel, insya Allah aman. Yang kedua dari tokoh yang kredibel juga. Ya. Tokoh kredibel itu sebenarnya mudah dicarinya. Untuk ahli tafsir di Indonesia, tolong kalau urusan tafsir ya jangan minta fatwanya ke Ustadz misalnya ya Fathi Yakan misalnya, atau Fathi Yakan apa siapa namanya ya, dia bukan ahli tafsir. Fatih Karim ya, betul kan? Fatih Karim dia bisa murotal aja, suaranya bagus, tapi dia pengetahuan agamanya ya untuk urusan tafsir ya ke Pak Quraish Shihab lah ya, atau minimal Pak muridnya itu Pak Hanafi, murid Hanafi misalnya, muridnya beliau kan ya. Atau di Jawa Timur ada Profesor Rumrawi, ahli tafsir juga, atau Ustadz Asin Saho, doktor ahli tafsir betul-betul. Ya. Itu kredibel, Pak.
Jangan kemudian karena ingin cepat, mudah, semua kita kutip. Padahal yang ngutipnya sembarangan. Apalagi yang ada misi tadi itu. Nah, kalau orang-orang yang kredibel, orang punya akademisi yang betul-betul mumpuni dan orang sudah dikenal track record-nya sebagai orang yang tulus dalam ilmu dan keilmuannya, itu pasti tidak akan punya misi-misi yang terselubung. Nggak ada itu. Dia berfatwa berdasarkan pengetahuannya dan berdasarkan apa yang dia baca dan dia kuasai. Jadi sebenarnya itu kalau kita mendapatkannya dari sumber-sumber itu, insya Allah aman. Pertama, kalau institusi-institusi yang kredibel. Ya. Yang kedua, kalau pribadi, ya, adalah gampang kok sekarang nyari, misalnya apalagi di Google Scholar saya, pendapat Pak Quraish Shihab tentang A, itu nongol itu di makalah-makalah dan tulisan-tulisan ilmiah tentang tafsirnya Pak Quraish Shihab, misalnya. Nah, tentang masalah A, B, C, detail-detail itu. Ya. Kalau misalnya tidak ketemu, karena bukan bidang beliau fikih, jangan Pak Quraish Shihab, ya. Fikih dulu ada yang fikih muamalah dan jinayah itu sebenarnya almarhumah, ya, Huzaimah itu almarhumah, ya. Nah sekarang mungkin karena yang sepuh sudah tidak ada, ya, mungkin bisa mencari misalnya di Win itu, ya. Nah di fikihnya sekarang siapa, saya kurang begitu kenal selain buku Huzaimah, ya. Misalnya sebenarnya bisa ditelisik, Pak, bisa kita cari, ya. Makanya ya alhamdulillah sekarang ini sudah ada aplikasi yang tertentu yang membantu kita, termasuk cari ustadz. Ya, saya akan ada di situ, ya. Jadi cari ustadz juga, dan mungkin aplikasi-aplikasi yang lain yang sejenis itu sebenarnya membantu kita, ya, untuk mencoba mencari jawaban tentang persoalan-persoalan yang ada. Dan itu sudah ada yang sifatnya chat langsung, Pak, dengan ustadznya. Ya, bisa langsung ketemu dan langsung jawab. Nah ini sebenarnya memediasi itu kebutuhan masyarakat yang haus akan informasi, ya, tentang masalah-masalah keagamaan, tapi belum ada media yang menjembatani itu. Ya, mungkin juga ada aplikasi-aplikasi yang lain, ya, yang sejenis dengan itu, ya. Sebenarnya sudah tidak ada lagi, ya, kendala-kendala, Pak, kalau sekarang ini, ya, karena semuanya sudah didesain sedemikian rupa, ya, untuk bisa memenuhi kepentingan kita dalam hal dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan tadi. Demikian, ya, Pak Irsan, ya, mungkin, ya, yang bisa saya jawab. Ya. Mungkin cukup, ya, Pak Adrian, ya. Ada lagi nggak? Menjelang Duhur. Apa ada lagi? Ya udah, Pak. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi satu yang ada perempuan lagi, kalau ada. Silakan kalau ada lagi. Ya. Mungkin udah nggak ada Ustadz. Nah, tapi bukan Ustadz sebut aplikasi, ya, gitu, ya. Saya mungkin, ya, ini bukan promosi, ya, cuma ini yang sehari-hari saya pakai. Kalau saya sendiri ada dua utama yang saya pakai dari rujukan teman-teman juga. Itu cari Ustadz tadi yang Ustadz Taufik sampaikan. Ini biasanya untuk kalau teman-teman mau mencari guru agama sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah ini misal Pak Mukhlis Hanafi tafsir, Bu Nur Rofiah tafsir, tapi konteksnya lebih ke gender, ya, kalau beliau, kan. Bagaimana perempuan itu punya kedudukan yang mulia dan lain-lain. Cukup banyak ustadznya, apalagi buat teman-teman di Jabodetabek. Terus juga ada juga namanya SAN, ya, kedaulatan santri. Walaupun santri tapi buat orang umum juga sangat mudah, dari jadwal sholat, hikmah, Quran, doa, zikir, sholawat. Buat teman-teman yang mungkin punya amalan khusus juga banyak teksnya di sini. Ada juga chat untuk kalau ada yang mau konsultasi. Saya rasa sih dua ini yang cukup relevan dan bisa dipakai sehari-hari, gitu. Selain tadi kata Ustadz juga tentu menghubungi mereka yang ahli dan punya kompetensi di bidang ini. Barangkali ya Ustadz, mungkin kalau ada satu lagi yang ingin tanya bisa tulis di chat terakhir karena sudah menjelang zuhur. Kalau sudah barangkali begitu Ustadz, mungkin Ustadz, ya, berkenan mengakhiri dengan doa. Baik, kita dengan doa. Terima kasih atas perhatiannya dan atensinya. Insyaallah apa yang kita bahas dan kita kaji ini bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan juga untuk yang hadir. Mari kita tutup bersama dengan berdoa.
Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa farqana min ma'suma. Allahumma arzuqna ilman nafi'a qalban khashi'an lisanan zakiran yaqinin sadiqan wa rizqan wasi'an mubarakan wa amalan salihan taqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min 'ainin la tadma' wa min nafsin la tashba' min du'a'in la yusma'. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وموتانا ولا تخيب فيك رجاءنا وكن بالباقيات الصالحات اعمالنا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak Ustaz Taufik atas pengajiannya pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat dan berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kapanpun. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pekan depan untuk membahas bagian kedua dari karakteristik agama Islam, yaitu saya kok lupa wasatiyah dan apa ya Ustaz satu lagi? Waqi'iyah atau waqi'iyah ya, apa relevan pada dan kontekstual pada setiap masa. Nah, mungkin terakhir saya teringat sekali jadinya dengan yang Ustaz sampaikan pagi ini kan soal bagaimana Islam itu sejalan dengan fitrah dan kemanusiaan kita. Nah, saya minggu lalu ketemu satu kutipan yang bagus sekali dari Profesor Syed Muhammad Nakib Alatas ya, seorang cendekiawan besar dari Malaysia. Beliau mengungkapkan begini, setiap insan diciptakan dengan fitrah yang cenderung kepada keadilan dan paham apa makna keadilan untuk membolehkannya bertindak mengikut perintah ilahi. Jadi mudah-mudahan kita dapat terus mengamalkan ajaran ini sesuai dengan fitrah penciptaan kita sebagai hamba Allah di muka bumi. Barangkali itu, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih banyak Ustaz Taufik. Masih banyak teman-teman semua. Ketemu insya Allah pekan depan. Ya. Assalamualaikum. Ya, Bang.